tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pajak pertambahan nilai 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Bagaimana rinciannya dan apa dampaknya bagi masyarakat? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Sebelum pemerintah mengumumkan soal detail kenaikan pajak pertambahan nilai 16 Desember lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan soal kebijakan PPN 12% tetap akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dalam pernyataan Presiden di Istana Merdeka 6 Desember lalu, Presiden Prabowo menekankan pemberlakuannya dilakukan secara selektif, yaitu untuk barang-barang yang tergolong barang mewah untuk membantu melindungi rakyat kecil. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPN 12% dikenakan untuk barang-barang mewah atau premium. Sejumlah barang dan jasa akan dikenakan tarif PPN 12%, antara lain beras dalam kategori premium, buah-buahan premium, daging sapi premium yang berharga jutaan 1 kilogramnya, biaya listrik untuk rumah tangga yang menggunakan daya hingga 3.500 sampai 6.600 volt ampere. Selain itu, juga jasa pendidikan berstandar internasional dan rumah sakit kelas VIP atau berstandar premium. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp265,6 triliun untuk program insentif PPN pada tahun 2025. Menteri Keuangan menyatakan kebijakan insentif PPN 12% untuk melindungi daya beli masyarakat dan UMKM. PPN sendiri mengambil Rp265,6 triliun. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya. Sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan. Lantas bagaimana masyarakat menyikapi pemberlakuan PPN 12% pada awal 2025 nanti? Survei Litbang Kompas awal Desember lalu memotret jawaban sebagian besar masyarakat akan lebih berhemat dalam berbelanja. Sebanyak 51% responden menyatakan akan menghemat belanja. 7,4% akan menurunkan standar belanja atau beralih produk yang lebih murah. 4,6% memilih akan berburu diskon atau promo, 2,1% menggunakan tabungan untuk konsumsi, dan sebanyak 31% responden akan mencari sumber pendapatan tambahan. Ada 1,3% akan berhutang demi dapat berbelanja. Dengan kenaikan PPN, sejumlah warga berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka menyampaikan petisi menolak kenaikan PPN 12%. Inisiator petisi meminta pemerintah membatalkan kebijakan itu. Beberapa dari mereka diminta masuk ke Sekretariat Negara menyampaikan tuntutannya didampingi petugas keamanan. Koordinator aksi menyebut ada upaya untuk meredam kenaikan PPN 12% dan dibuat tidak begitu hebat seolah biasa saja. Bahwa memang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah, padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN yang dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu. Itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu sih. Iya, harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu misalnya satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya, harapannya ya itu doang sih. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi 12%. Haidar meminta setiap kebijakan yang dirumuskan harus berlandaskan keadilan sosial.
Bicara soal kategori mewah dan premium, layanan digital musik dan film juga terdampak. Meski terlihat kecil, tetapi kenaikan PPN menjadi 12% untuk layanan streaming akan dirasakan bagi mereka yang berlangganan beberapa aplikasi sekaligus. Meskipun pemerintah memberikan sejumlah insentif setelah naiknya PPN, sejumlah pengamat ekonomi mengkhawatirkan penerapan PPN 12% akan menaikkan harga barang-barang di pasaran. Pengamat mendesak pemerintah ketat dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan jangan ada lagi korupsi perpajakan. Berbahaya dari kenaikan PPN ini, kalau naik dari 11 ke 12% sendiri, itu sebenarnya dampak aktualnya tidak sangat membebani. Tetapi kadang-kadang pemain di pasar itu menggunakan kenaikan PPN ini sebagai alasan untuk menaikkan harga. Dan menaikkan harga ini bisa 10%, 15%, 30% begitu. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah pengawasan dan monitoring. Masih ada yang perlu dibenahi dari mitigasi risiko ini, Pak Wijayanto. Apakah stres tesnya ini sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah sebelum mengeksersis kebijakan ini? Misalnya saja saya ambil contoh, yang termasuk kenaikan PPN 12% ini kan antara lain layanan musik digital atau film digital yang itu tidak hanya masyarakat menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga membutuhkan itu. Sekarang sudah jadi bagian kebutuhan hiburan. Beberapa insentif yang diberikan 2 bulan itu merupakan salah satu mekanisme uji coba di lapangan. Jadi pemerintah tidak ingin overpromise dengan memberikan insentif 1 tahun, tapi dicoba 2 bulan terlebih dahulu. Kalau memang harus dilanjutkan, saya yakin sekali akan dilanjutkan. Tapi Mbak Priska, saya ingin meng-highlight survei Kompas tadi, di mana 47% masyarakat itu tidak percaya bahwa kenaikan PPN ini akan memperbaiki program-program pembangunan. Nah, saya rasa ini juga harus menjadi catatan sangat penting bagi pemerintah. Kenapa masyarakat tidak percaya gitu ya? Karena pada saat yang bersamaan pajak dinaikin, tetapi korupsi sektor pajak, masalah strategi sektor pajak itu juga terus terjadi. Saya rasa masyarakat akan bisa menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Kebijakan ekonomi jadi keputusan pemerintah yang berdampak krusial bagi hajat hidup warga dari berbagai golongan. Karena itu pemerintah harus masak-masak meramu kebijakan agar penerimaan negara yang didapatkan sebanding dengan kontribusi yang diberikan masyarakat. Friska Clarissa, Friska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.